Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Nurhaliza dengan NPM 2340401012, lokal B1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan 3 poin penting materi yang diantaranya: pertama, apa yang dimaksud dengan manusia? Yang kedua, apa makna manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Yang ketiga, apakah peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta normanya? Pada poin pertama, apa yang dimaksud dengan manusia? Dalam konteks kawasan atau wilayah perbatasan, manusia kawasan perbatasan bermakna makhluk atau orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan atau wilayah yang memiliki jiwa dan raga, selalu berpikir atau bernalar, serta belajar dalam menjalani hidup di lingkungannya. Poin kedua mengenai apa makna manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Pada pandangan individualisme, makna manusia sebagai makhluk individu yakni manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka. Makna manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia sebagai individu selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi hasrat, kepentingan, dan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Pada poin ketiga membahas tentang peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta normanya. Peran manusia sebagai makhluk individu dalam hidup bermasyarakat, individu manusia menjalankan fungsi yang sifatnya positif sebagai berikut: menghargai harga diri atau harkat dan kedudukan atau martabat seorang manusia, menjamin hak dasar setiap manusia, dan mengembangkan potensi-potensi diri agar dapat menjadi kreatif dan inovatif. Individu manusia dapat pula justru menjalankan fungsi-fungsi negatif, sebagai contohnya lebih mementingkan terpenuhinya kepentingan pribadi. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaannya, manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, menciptakan norma-norma atau aturan-aturan sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan berkelompok. Kemudian, ada 4 macam norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman hidup atau patokan dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat, meliputi norma agama, aturan yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan, norma hukum, aturan yang diciptakan oleh kekuasaan resmi negara yang bersifat mengikat dan memaksa, norma moral atau kesusilaan, aturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai moral yang mengikat manusia. Norma kesopanan atau adat, aturan yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. Nah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai 3 poin penting materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.